Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris, main idea, beserta contoh-contoh soalnya. Langsung aja kita bahas semuanya sekarang. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Main idea. Apakah sebenarnya main idea itu? Ini sebenarnya kan di bahasa Indonesia juga ada ya. Sebenarnya sih bahasa apapun juga ada. Tapi untuk kita di sini ya, kalian yang akan diujikan pastinya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Main idea di bahasa Inggris, ide pokok di bahasa Indonesia. What is main idea actually? The primary point or concept that the author wants to communicate to the readers about the topic which covers everything the paragraph talks about in a general way, but does not include the specifics. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kata covers everything the paragraph talks about, atau teksnya. Nanti kan akan aku kasih contoh ya. Jadi ada di sini mencari main idea dari sebuah paragraf dan juga untuk mencari dari sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Oke. In a general way. Ya, jadi dicarinya itu hal yang paling umum ya. But does not include the specifics. Tidak mencakup spesifik-spesifiknya, yang detail-detailnya itu enggak, karena yang detail-detailnya itu nanti adalah sebagai supporting detailsnya, bukan sebagai main idenya ya. Jadi maksudnya adalah detail-detail yang mendukung satu kalimat itu menjadi main idea dari sebuah paragrafnya atau teksnya tersebut ya. Oke, apa sih pentingnya mencari main idea itu? Pentingnya adalah main idea itu adalah central or most important idea in a paragraph or passage, states the purpose, ini ada tujuannya juga, sets the direction of the paragraph or passage. Oke, kemudian bisa stated, bisa implied juga, tapi mostly itu stated ya. When it is stated, often found in the first sentence of the paragraph, biasanya ada di kalimat pertama. Main idea bisa juga di any sentence of the paragraph. May be stated in the first paragraph, sentence of a paragraph, repeated or restated at the end of the paragraph. Jadi selain kita ngelihat kalimat pertamanya, kita bisa juga melihat kalimat terakhir agar lebih bisa pasti ya, lebih yakin bahwa main idea memang yang itu. Oke. Bisa juga dipisah, split. First sentence of a paragraph may present point of view, nanti last sentence-nya present contrasting or opposing view-nya. Atau kadang bisa juga itu digabung gitu ya dalam satu kalimat, mungkin di kalimat pertama atau di kalimat terakhirnya. Oke, yang perlu diketahui adalah bahwa di dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Dimana kalau deduktif itu berarti main idenya ya, ide pokoknya itu ada di awal kalimat pertama, kemudian diikuti oleh supporting details dari kalimat kedua sampai kalimat paling terakhir. Sedangkan kalau induktif itu sebaliknya, detail-detail dari kalimat pertama hingga mungkin kalimat keempat, nanti di kalimat terakhirnya itu baru main idenya. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ya, untuk bahasa Inggris mostly paragraf itu main idenya adalah di kalimat pertama. Oke, jadi gampang aja ya kalau misalkan nanti ditanyakan what is the main idea of paragraph 2 atau of paragraph 3, langsung aja kalian lihat kalimat pertama dari paragraf yang dimaksud itu ya, itu kalimatnya seperti apa, lalu dicek A, B, C, D, E yang mana yang paling sama artinya. Jadi gampang ya kalau kayak gitu ya. Nah, kalau untuk teks, nah ini agak beda nih. Kalau teks itu yang dilihat ya, main idenya itu bukan dilihat dari kalimat pertama paragraf 1 saja, tapi harus dilihat juga kalimat pertama dari paragraf-paragraf lainnya. Paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Semua harus dilihat juga. Untuk paragraf kedua, 3, 4, dan seterusnya, itu biasanya tipenya adalah yang deduktif, yaitu main idenya ada di awal, ya, kalimat pertama. Sedangkan untuk paragraf 1, ini bisa di mana aja. Bisa mungkin di kalimat pertama, bisa di kalimat kedua, bisa di kalimat terakhir. Karena bisa saja nanti si penulis membuat paragraf 1 itu ya, memasukkan juga
apa namanya, seperti basa-basi ya, atau background dari topik yang mau dibahas di teks tersebut ya. Nah, itu di kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga. Nanti baru main idea di kalimat paling terakhir. Ini mirip dengan struktur teks ya, analytical dan juga hortatory exposition, di mana isunya itu ya, permasalahannya baru di state sama si orangnya ya. Dia mulai apa namanya, menulis pandangannya si penulis ini, apakah mendukung apa, pro atau kontra, itu di kalimat terakhir dari paragraf pertama. Oke. How to find main idea. Nah, ini dia. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, bahwa usually in the first sentence of each paragraph, karena seperti yang tadi aku bilang juga, mostly untuk paragraf dalam bahasa Inggris itu tipenya adalah deduktif. Jadi kalimat main idea-nya itu adalah yang paling pertama dari sebuah paragraf ya. Find the most general statement of the options. Di pilihan jawabannya dicari yang statement atau kalimat yang paling umum, paling general. Misalkan kalau kita membahas buah-buahan nih, sebenarnya kita udah tahu ya topiknya buah-buahan. Kita lihat di paragraf pertama itu membahas tentang buah durian. Paragraf kedua membahas misalkan buah mangga ya. Seperti ini misalkan ya, kita gambarkan saja. Seperti ini ya. Ini ada, anggap saja ini sebuah paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga. Nah, misalkan ada 3 paragraf ya, seperti ini. Oke, di paragraf pertama ini yang dibahas adalah buah durian tadi ya. Kehapus. Durian. Kemudian ini paragraf 2 bahas tentang mangga. Kemudian paragraf terakhir membahas tentang apel. Oke, nah hati-hati ketika kita mencari jawabannya itu, bukan berarti main idea-nya adalah ini teksnya membahas tentang durian. Karena kalau kita bilang teksnya membahas tentang durian, itu hanya mengcover paragraf yang pertama ini saja. Padahal seharusnya yang namanya main idea sebuah teks atau sebuah passage ya, itu harus mencakup semua dari awal sampai terakhir di sini ya. Artinya kita cari pilihan jawaban yang di dalamnya sudah mencakup ada durian, ada mangga, dan juga ada apel. Nah, durian, mangga, sama apel, kesamaan dari ketiga ini adalah semuanya sama-sama nama buah-buahan. Ya. Nah, nanti tinggal dicari di kalimat jawabannya yang mana yang menyebutkan ini jenis-jenis buah-buahan. Ya. Bukan hanya durian saja, mangga saja, atau apel saja. Itu jawabannya terlalu spesifik. Dan bukan juga ini teksnya mengenai sebuah makanan, karena memang buah-buahan itu bagian dari makanan, cuma terlalu luas ya. Yang dibahas di sini durian, mangga, apel, yaitu udah masuk jenis buah-buahan. Kalau makanan itu nggak hanya buah-buahan, ada juga sayuran, ada juga daging dan protein lainnya ya. Oke, kemudian pada saat kalian mencari main idea, ini harus pertanyaan-pertanyaan ini harus ada di benak kalian. Who or what is the paragraph about? Ini siapa atau benda apa sih yang jadi pembahasan utamanya gitu ya. Ini biasanya di state di kalimat pertama tiap paragraf yang kita cari kesamaannya itu benda apa atau siapa orang yang dibahas pada teks tersebut. What aspect or idea about the who or what is the author concerned with. Jadi tadi orangnya atau bendanya yang dibahas itu ya, apanya dari si orang atau benda tersebut yang dibahas. Misalkan kita membahas tentang Jakarta. Nah, apanya dari Jakarta yang dibahas di teks tersebut? Bisa aja kan tentang sejarahnya Jakarta, budayanya, mungkin juga penduduknya, luas wilayah, atau fasilitas umum yang ada di Jakarta. Macam-macam. Nah, itu yang harus kita bisa identifikasi dari tiap paragraf yang ada di teks tersebut. Lalu cari kesamaan dari informasi yang ada di tiap paragraf tersebut. Ya. Kemudian mistakes when finding main idea. Nah, ini harus hati-hati nih. Ketika kita mencari sebuah main idea, bisa saja kita salah memilih, yaitu pertama to narrow in scope. Nah, ini tadi sempat aku jelaskan sebelumnya ya. Kalau to narrow atau terlalu sempit, kita hanya maksudnya kita memilih jawaban yang hanya membahas salah satu paragraf aja. Seperti tadi yang sebelumnya ya. Teksnya tentang buah-buahan, jenis-jenis buah-buahan disebutkan di paragraf 1 ada durian, paragraf 2 ada mangga, paragraf 3 ada apel. Nah, kalau kita jawab itu teksnya mengenai durian, berarti tidak mengcover semua, hanya mengcover paragraf pertama saja. Gitu.
Kemudian yang kedua, selecting an answer that is too broad. Ya, terlalu luas. Maksudnya terlalu luas ini bagaimana? Ya, tadi sempat aku katakan juga ya bahwa kalau kita ngebahas teksnya ini hanya ada buah-buahan, jangan kita pilih jawaban yang bilang itu mengenai makanan. Karena makanan sangat banyak, tidak hanya buah-buahan, ada sayur, ada daging, ada roti dan protein-protein lainnya, ya. Kemudian, selecting an answer that is complex but contrary to the main idea. Misalkan teksnya itu adalah mengenai sesuatu hal yang positif. Mungkin membahas manfaat dari sesuatu. Misalkan, manfaat dari online learning. Misalkan, manfaat dari pembelajaran secara daring. Teksnya harusnya konsisten. Ya, konsisten semua yang dibahas adalah yang positifnya tentang online learning. Jangan tiba-tiba kita malah pilih jawaban teksnya itu yang dibahas, ya, kata-katanya kita pilih yang bertentangan dengan online learning. Kan jadinya nggak nyambung, padahal teksnya yang dibahas yang positif, kita jawabnya yang negatif. Atau kayak tadi, teks buah-buahan, kita malah jawabnya teksnya mengenai hewan, atau mengenai minuman, kan jauh, nggak nyambung sama sekali, ya. Seperti itu, hati-hati 3 hal ini, ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke contohnya di sini. Example, paragraph 1. It is often said that lightning never strikes twice in the same place, but this isn't true. Tapi hal ini nggak benar gitu ya. Dikatakan bahwa petir tidak pernah menyambar tempat yang sama 2 kali. Go ask forest rangers, tanyakan pada penjaga hutan. Rangers who spend their summers as firefighters, penjaga hutan yang menghabiskan musim panasnya sebagai firefighters, pemadam kebakaran, pemadam hutan gitu ya. Will tell you that every thunder shower, tiap petir itu bring several bolts of lightning, ya, kilatnya petirnya itu ke markas mereka, ya. Notice that the first sentence tells what the paragraph is about. Nah, kalimat pertamanya ini ya, ini adalah main idea-nya. Oke, sampai titik ini ya berarti ya, but this isn't true. The sentences that follow support the idea stated in the first sentence. Oke, jadi ini membuktikan ya bahwa kalimat kedua dan ketiganya ya, itu mendukung kalimat pertama, mendukung pernyataan kalimat yang pertama yang sebagai main idea, yaitu untuk membuktikan bahwa lightning itu never strike twice in the same place, but this isn't true. Jadi si penulisnya ini tidak setuju bahwa petir ini tidak bisa atau tidak pernah menyambar tempat yang sama 2 kali. Dia bilang tanyakan saja pada penjaga hutan yang memiliki pengalaman mereka markasnya disambar petir lebih dari 1 kali. Gitu. Itu mendukung yang kalimat pertama ini. Oke. Kita lihat yang contoh berikutnya. Paragraph 2. Costs were low that year and the output high. There was a good person for each job and the market remained firm. Di sini ya harga ini produksinya itu rendah, tapi hasilnya produksinya tinggi. Tiap tiap pekerjaan, tiap posisinya ya, tiap jabatan yang ada di perusahaan tersebut diisi oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik gitu ya. Dan pasarnya ini tetap kokoh, tetap kuat ya. There were no losses from fire. Tidak ada kerugian dari kebakaran ya. Kemudian lalu di kalimat paling terakhir, all in all it was the best year. Nah, all in all berarti kesimpulannya gitu ya, best years in the history of the company. Itu adalah tahun-tahun yang terbaik di sejarah perusahaannya. The first 3 sentences give details to explain why it was the best year in the company's history. Nah, berarti di sini bisa dilihat yang main idenya ada di kalimat paling terakhir. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga mendukung pernyataan kalimat paling terakhir bahwa itu adalah tahun-tahun yang terbaik. Kalimat pertama, 2, dan 3 adalah alasannya. Alasan kenapa disebut sebagai tahun yang terbaik di history of the company. Ya, jadi ada nih, walaupun tadi aku bilang mostly bahasa Inggris itu kalimat pertama yang main idea, tapi ada juga main idea di kalimat terakhir. Hati-hati. Nah, ini biasanya kalau di sebuah teks, ini munculnya di paragraf yang pertama. Karena paragraf 2, 3, dan seterusnya, itu biasanya cenderung deduktif. Cenderung kalimat pertamanya yang di main idea-nya di kalimat pertama, maksudnya. Gitu, ya.
Untuk berikutnya, oke, satu lagi nih untuk satu slide lagi. Paragraph 3, oke. There are great numbers of deer around here. Ada banyak rusa di sekitar sini. Seluruh area ini great country for hunters and fishermen. Ini adalah daerah negara yang sangat baik, sangat bagus gitu ya bagi para pemburu dan juga nelayan. There are bears, ada beruang, ada singa gunung, dan juga ada coyotes, sejenis anjing ya, sejenis anjing liar coyote. To the east, di bagian timur ada streams, sungai ya, penuh dengan trout, ini jenis ikan keluarga salmon sebenarnya ya. Kemudian ada juga bebek dan juga angsa. Catatannya di sini adalah the author begins and ends with examples. Di awal ada contoh, di akhir juga ada contoh. Main idenya ada di second sentence. Bisa seperti ini, ya. Kita cari kalimat mana yang mencakup kalimat-kalimat lainnya. Ibarat kayak tadi yang ngomongin buah-buahan yang mana. Jangan kita bilang di sini ada contoh misalkan yang pertama durian, kalimat ketiga apel, kalimat terakhir mangga, tapi kalimat kedua buah-buahan. Yang mana yang paling general? Pastinya yang buah-buahan. Seperti tadi kan. Kalimat kedua ini great country for hunters and fishermen ya, kenapa bagusnya? Ada alasannya. Pertama, ada banyak rusa, makanya dibilang bagus untuk hunter gitu kan, untuk pemburu, banyak rusa. Kemudian ada beruang, ada singa gunung dan coyote, ini alasan kedua bagus untuk hunters. Sedangkan yang terakhir to the east ada trout, ikan yang tadi sejenis salmon ya, lalu ada bebek dan juga angsa. Pastinya bagus untuk fishermen dan juga untuk hunters juga sih ya, karena kan ini juga bisa diburu oleh para pemburu juga ya, ducks and geese. Nah, jadi tiga kalimat ini mendukung pernyataan yang di kalimat kedua ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian paragraf yang berikutnya, advertising affects our lives every day. Iklan mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Mulai dari brand names, common in household words. Contoh seperti ada merek tertentu ya. Ada barang-barang yang kita sebut dengan menggunakan sebenarnya itu nama mereknya. Padahal nama aslinya bukan seperti misalkan seperti mineral water ya. Air mineral kita sebutnya dengan nama merek. Untuk mie instan kita sebutnya juga dengan nama mereknya. Misalkan seperti itu ya. We start each day using the toothpaste, pasta gigi, sabun, dan juga makanan sarapan ya, diiklankan oleh para perusahaan ini ya. Ini tentang iklan di sini. Made the cars we drive signs of our success. Our choice of food, dress, and entertainment sway by ads juga ya. Semua dipengaruhi oleh iklan. Not one aspect of American life is untouched by advertising. Jadi ini main idenya ada di kalimat pertama, kemudian di restate ya, ditekankan kembali di kalimat terakhir menggunakan kata-kata yang berbeda tapi maknanya tetap sama. Gitu ya. Jadi di sini kalimat utamanya ya. Lalu ini kalimat utama juga, lalu yang di tengah-tengah ini mendukung kenapa alasannya advertising itu atau ads ya bisa mempengaruhi kehidupan kita setiap harinya. Gitu ya. Ada juga sih sebenarnya ini untuk contoh, nanti ini untuk contoh di soalnya ya. Jadi mostly ya untuk paragraf itu seperti ini, dan yang paling banyaknya juga ya, yang paling umumnya yaitu adalah paragraf main idea ada di awal ya untuk bahasa Inggris. Tidak menutup kemungkinan ada di kalimat kedua atau di kalimat terakhir, tapi biasanya yang seperti itu hanya di paragraf pertama. Sedangkan paragraf-paragraf lainnya lebih kepada yang kalimat pertama. Hampir pasti ada di kalimat pertamanya ya. Itu dia untuk pembahasannya. Kita akan lanjut ke contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Oke, untuk yang pertama ya, ini ada satu paragraf ya, cuma satu paragraf ya, bukan satu teks. Oke, nah kalau modelnya hanya satu paragraf seperti ini, biasanya hanya tinggal kita lihat kalimat pertamanya aja nih. Kalau soalnya adalah subjek ya, subjek itu sama dengan topik. Nah sebenarnya untuk mencari ada subjek, topik, purpose of the text, dan juga title ya, base title, itu cara mencarinya sama dengan main idea. Kita harus tahu dulu kata-kata apa yang menjadi pembahasan utamanya. Yang tadi tuh siapa yang dibahas atau benda apa yang dibahas ya, dan juga apanya dari benda atau orang tersebut yang dibahas gitu ya.
Nah, ini subject of this passage. Berarti kita tinggal lihat kalimat pertamanya aja nih. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Oke. Salah satu cara untuk mengidentifikasi ya karakteristik dari mineral adalah dengan melihat tingkat kekerasannya, di mana ini bisa ditentukan dengan menggesek-gesekkan mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Oke, mineral seperti diamond, seperti di sini ada quartz ya, contohnya ya ada quartz, ada feldspar, ini diamondnya di sini, dan juga ada satu lagi harusnya di sini talc ya. Oke. Berarti kita tinggal cari di antara pilihan A, B, C, D ini yang mana yang paling mirip dengan dengan kata-kata yang ada di kalimat pertama. Ada karakteristik, ada minerals ya. Di sini kata kunci utamanya adalah minerals, hardness, determines, scratching. Nah, kita lihat di sini yang ada hardness-nya ada, tapi di sini diamonds bukan mineral ya. Ini bisa dibilang jawabannya terlalu spesifik. Seperti tadi misalkan harusnya buah-buahan, kita bilang ini teksnya tentang durian. Jadi tidak mewakili yang lainnya. Padahal kan di sini selain diamond ada 3 mineral lainnya ya. Identifying minerals ada nih ya, means of scratch test, ada scratch-nya. Nah, ini kemungkinan jawabannya yang B ya. Yang C, feldspar, ini sama seperti yang A, diamonds ya, terlalu spesifik. Lalu recognizing minerals in their natural state, ini salah, tidak sama ya ininya, kata-katanya. Harusnya itu hardness, ini dibilang natural state ya. Berarti jawaban yang tepat untuk yang ini adalah yang B ya, yaitu identifying minerals by means of a scratch test. Persis kan ya, mirip dengan yang ada di kalimat paling pertamanya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, ini kebetulan masih dengan teks yang sama, tapi maksudnya paragraf yang sama, tapi di sini menggunakan kata-katanya main idea. Kalau tadi kan subjek atau topik. Apa sih bedanya? Subjek atau topik itu berupa frase, bukan kalimat. Apa sih membedakan frase dengan kalimat? Oke, kumpulan kata itu kan akan harusnya membentuk sebuah kalimat. Tapi tidak semua kumpulan kata itu bisa kita sebut kalimat, bisa saja frase. Yang membedakan adalah kalau kalimat pasti ada polanya, yaitu ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Ciri khas utamanya pastinya ya, bukan ciri khas utama, tapi syarat utamanya subjek dan predikat itu harus ada. Ya, kata kerja. Sedangkan kalau topik atau subjek berupa frase itu tidak ada kata kerja biasanya ya. Tidak ada pola kalimat SPOK, ASPO atau SPK-nya ya. Kita buktikan di sini. Kalau tadi kan nggak ada kata kerja ya. Di sini langsung kata benda semua. The hardness of diamonds, identifying minerals, feldspar, recognizing minerals, ini semuanya nama yang B dan D itu nama kegiatan ya. Jadi sebagai benda di situ, bukan kata kerja. Sedangkan yang ini ada the hardness of a mineral can be determined, ini predikat nih. Nah, kata kerjanya ada di situ ya. Jadi ini yang disebut sebagai main idea. Diamonds with hardness can scratch, ada kata kerja lagi. Cannot be scratched, ada kata kerja lagi. Kemudian ada is, kata kerja juga. Nah, itu membedakan topik dengan main idea ya. Nah, tapi tetap sama, yang kita lihat petunjuknya adalah kalimat paling awal. Berarti kembali lagi ke sini nih, identifying, karakteristik, mineral, hardness, determined, kemudian scratching, mineral with another. Nah, berarti di sini kita lihat ya, tadi yang persis sama banget dengan kata-kata yang ada di kalimat pertama, yaitu harusnya adalah jawaban yang A ya harusnya ya. Ada hardness, mineral, can be determined, ability to make mark on other minerals. Nah, ini menggunakan sinonim ya, karena kan di sini dikatakan scratching one mineral with another. Berarti kalau digesekkan akan meninggalkan bekas pastinya ya, atau tanda. Oke. Nah, ini mirip ya jawabannya dengan yang ada di yang sebelumnya, yaitu yang subjek. Jadi gampangnya kalau kalian menemukan ada soal nomor 1 misalkan itu topik yang ditanyakan, nanti di nomor 3 atau nomor 4 ada lagi tentang main idea atau purpose of the text. Ya, itu bisa kalian cek ya di pilihan jawaban yang mana yang sama dengan yang jawaban di nomor 1 tadi gitu. Karena harusnya sama, karena satu rangkaian bacaan, topik, title, main idea, purpose of the text ya. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, ini menggunakan 2 paragraf, berarti ini udah masuk ke teks ya. Cara mencarinya pun juga berbeda. Kita harus melihat kalimat pertama tiap paragrafnya di sini ya. Kalimat pertamanya yang
Oh, karena kan paragraf pertama itu tidak pasti ada di kalimat pertama, jadi kita bisa lihat ke paragraf yang lainnya dulu. Dari sini ya, tropical storms occur each year, North Atlantic. Oke, ini kata kuncinya ya, tropical storms, North Atlantic, about 5 on the average, powerful enough to be called hurricanes. Oke, kita cek di kalimat yang ada di paragraf pertama. Apakah ada yang sama? Dia pembahasannya di kalimat pertama ini ada hurricanes ya. Kemudian ada North Atlantic juga sama. From May to November, peak hurricane season in September. Only rarely occur from December to April in that part of the ocean. Oke, berarti kita lihat di sini pertanyaannya adalah passage mainly discuss. Ini berarti ya sama dengan main idea atau topik tadi ya. Best title, cara mencarinya semuanya ini dua-duanya sama. Kita lihat di sini hurricanes ada ya di yang A. Di sini dikatakan occur each year, ada berapa kali. Nah, ini kita lihat ada berapa kali itu hanya di paragraf kedua. Paragraf pertama nggak disebutkan berapa kali, ya. Jadi ini terlalu spesifik untuk jawaban yang A, makanya salah. Strength of hurricanes, kekuatannya ini pasti berhubungan dengan kecepatan dan daya rusak pastinya kan. Nah, itu hanya ada di paragraf yang kedua. Paragraf satunya nggak ada. Ya, makanya ini juga terlalu spesifik. Yang C, the weather in North Atlantic, bisa jadi karena weather salah satunya adalah hurricanes tadi ya, angin puting beliungnya. North Atlantic-nya ini disebutkan di keduanya ada, karena ini daerahnya udah spesifik ya, dia itu di North Atlantic-nya. Sedangkan yang D, hurricanes in one part of the world, nah ini terlalu general, di bagian dunia bagian mananya, nggak disebutin kan, makanya yang D ini salah, yang tepat adalah jawaban yang C. Nah nanti di yang title pastikan jawabannya mirip dengan yang mainly discuss, yaitu adalah harusnya yang B, lagi-lagi yang nyebutin Northern Atlantic ya, atau North Atlantic, lalu di sini malah lebih spesifik dia menggunakan kata storms. Sedangkan yang A salahnya di sini dia bilang North Atlantic tapi tentang ocean. Ya, jadinya salah. Yang C ini daya rusaknya juga, yang D terlalu umum ya. What happens from May through November? Nggak jelas. Ya, apapun bisa terjadi. Padahal di sini kan sudah pastinya yang dibahas adalah yang hurricanes dan juga di North Atlantic-nya ya. Oke, kita coba ke contoh soal berikutnya. Nah, good title for this reading. Kita lihat kalimat pertama tiap paragrafnya lagi ya. Kalimat pertama paragraf 1, dia katakan di sini sekitar 1 miliar tahun setelah Earth had formed, setelah bumi terbentuk, tanda-tanda kehidupan di bumi mulai muncul. Oke, ini kata kuncinya ya. Setelah bumi terbentuk, di sini first signs of life, kehidupan. Oke. Kalimat pertama paragraf 2, between 225 and 65 million years ago, reptil ya, telah berkembang, from which many new forms grew until finally evolved the mammal. Nah, jadi ada berbagai macam evolusi ya, evolusi makhluk hidup pada masa itu. Dari reptil ada yang ke mamalia ya, dan juga ada dinosaurs yang merupakan overgrown reptiles yang sangat besar ya, raksasa ya. Reptil raksasa. Kemudian di paragraf terakhir, the end of the Mesozoic era saw the inexplicable demise. Jadi maksud di sini adalah akhir yang tidak terhindarkan ya, atau maut bagi para dinosaurus. And large swimming and flying birds, karena pada masa tersebut suhu bumi menurun drastis ya. Jadinya mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut, makanya punah. Oke, apakah jawabannya yang A, how reptiles became dinosaurs? Ini tidak tepat karena di paragraf 1 nggak dibahas sama sekali tentang dinosaurs ya. Nggak ada kan ya dinosaurs di sini di paragraf 1. Baru muncul di paragraf 2 dinosaurs. Gitu ya. Kemudian di Ages of Man. Nah, ini udah pasti salah juga Ages of Man. Karena kalau Ages of Man ini kan udah manusia. Padahal ini kan di awal ya, banyakan nih dibahas itu adalah yang hewan-hewannya. Karena manusia belum ada pada saat itu. Manusia baru adanya itu di kalimat paragraf yang paling terakhir. Beginning of a new era called Cenozoic recent life ya, kehidupan yang sekarang. Saw the marked predominance of mammals, mamalia termasuk manusia ya, would ultimately became man's ancestor, yang pada akhirnya menjadi leluhurnya manusia ya. Baru di terakhir, nggak mendominasi semua paragrafnya ya.
Evolution of life bisa jadi karena tadi mulainya pertama dari bumi itu terbentuk, ya kan, sampai zaman dinosaurus dan hingga muncul leluhur manusia. Formation of Earth juga bukan formasi atau pembentukan buminya. How dinosaurs extinct juga tidak, karena nggak hanya membahas tentang bagaimana dinosaurus itu punah. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C. Gitu caranya. Jadi nggak sulit kan ya harusnya untuk mencari jawaban main idea. Kemudian kita lihat lagi di sini ada contoh lainnya ya. Lagi-lagi kita lihat kalimat pertama tiap paragrafnya. Tapi mulai dari paragraf 2 dan 3 dulu ya. Ancient Greek plays di sini bukan mainan ya, maksudnya, atau bukan bermain, maksudnya di sini adalah drama ya. Drama teater itu disebutnya juga play ya. Performed outdoors, dilakukannya di luar, yaitu di large amphitheaters. Mungkin kalian pernah lihat ya, kayak semi amphitheaters yang maksudnya nggak sepenuhnya tertutup, nggak sepenuhnya terbuka ya, tapi ada di outdoor, ada panggungnya gitu ya. Seperti itu, lalu ada yang untuk penontonnya yang ke atas gitu kan. Many people could see them. Oke. Yang di paragraf 3, Greeks, orang Yunani lagi ya, full of brilliant ideas. Nah, brilliantnya bagaimana? Kalau paragrafnya ini kalimat pertamanya kurang jelas, kalian bisa lihat kalimat berikutnya untuk penjelasan lebih detailnya ya. Maksudnya apa sih brilliant ideasnya? Nah, mereka ternyata menggunakan mechanical devices seperti trapdoors ya, pintu jebakan, dan juga machina. Apa itu machina? Yaitu crane ya, kayak yang pengait itu ya, kalau kalian lihat alat-alat bangunan itu ya, crane for winching guts on and off the stage. Jadi kalau yang namanya di Yunani itu kan ya, drama atau play-nya banyak yang mengenai mitos-mitosnya. Pastinya kalau mitosnya Yunani itu kan banyak sekali yang tentang dewa-dewa kan. Nah, pasti kalau dewa-dewa itu kan bisa terbang gitu ya, bisa melayang di udara. Nah, itu menggunakan crane-nya itu, menggunakan teknologi itu agar bisa serealistis mungkin ya si dramanya ini. Kita lihat di kalimat pertama, paragraf pertama, apakah membahas hal yang sama, yaitu Greek dan juga play ya. First people create plays, yaitu ancient Greeks, sekitar 500 tahun before Christ ya, sebelum Masehi. Topiknya apa? Berarti tadi harus mengandung kata kunci Greek atau Greece ya, orang-orang Yunani kuno, dan juga tentang drama atau play-nya tadi ya. Yang A, tragedy and comedy in ancient Greece. Nah, di sini nggak menyebutkan place-nya, malah langsung menyebutkan genre dari place-nya ini. Kurang tepat jadinya, terlalu spesifik. Yang B, ancient Greece excels in art. Art-nya apa? Nggak jelas, karena art banyak ya, nggak cuma place aja. Yang C, history of place, ancient Greece, bisa jadi yang ini jawabannya. Yang C, teknologi hanya dibahas di paragraf 3, bukan, terlalu spesifik. History of art, artnya yang bikin salah. Karena harusnya lebih spesifiknya adalah dibahas hanya tentang place-nya, bukan art secara keseluruhan. Gitu ya. Oke, coba kita lihat apakah ada contoh soal lainnya. Oke, ada sedikit lagi nih ya. Nah, contoh soal berikutnya ini cursive. Cursive writing, cursive itu tulisan sambung ya. Tells us about apa? Oke, kita lihat di sini tentang cursive ya. Most uncommon, but in recent years, many schools stop teaching and this flowing handwriting, also known as script. Paragraf 2 bilang beberapa orang berpikir bahwa nulis sambung ini udah kuno, outdated, and that learning to type is more important skill. Jadi lebih penting untuk ngetik sekarang katanya ya. Kemudian di paragraf ketiga dibilang, but not everyone wants to write of cursive. Tapi nggak semuanya mau untuk menghilangkan kursif ini atau tulisan sambung ini ya. Berarti paragraf 2 dan 3 udah kelihatan nih, ini bertentangan. Ada yang mendukung kursif, ada yang ada yang menentang, ada yang mendukung gitu ya. Study session learn to ini bisa menjadi improve critical thinking skills and coordination. Oke, berarti kalau kita bilang jawabannya yang A, ini udah pasti salah karena ada yang menentang. Kalau jawaban B, salah juga karena ada yang mendukung. Di sini dikatakan no longer important, padahal ada yang mendukung tadi ya. Jadi kita cari nih A, B, C, D, E yang mana yang mencakup keduanya. Harusnya berarti jawabannya adalah yang E, ada pro-nya, ada kontranya dari learning to write in cursive. Gitu harusnya ya. Nah, berarti ada yang mendukung, ada juga yang menentang. Berarti untuk yang terakhir ini ya, dengan teks yang sama tentang cursive writing tadi,
Oke, di sini diminta main idea, tapi hanya second paragraph. Berarti kan yang ini nih, yang sampai voting writing in cursive outdated. Berarti yang negatifnya nih, dikatakan kuno. Malah dia bilang lebih penting belajar ngetik. Berarti kita cari nih, yang mana yang kalimatnya negatif, yang berpandangan negatif terhadap si cursive writing ini. Yaitu adalah jawaban harusnya yang reason why learning cursive is no longer important, tidak lagi penting ya, ini negatif. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, itu dia tadi pembahasan semua contoh-contoh soal dari main idea ini. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.